Uzinya nggak banyak pelurunya, ini tinggal sedikit lagi 25/58 bahkan langsung dijepit dengan dua angle sekaligus. Double pick pun dilakukan dan akhirnya kali ini Quanzi dengan backup datang dari seorang Kenny membuat keunggulan pun dimiliki kembali oleh tim Sam9. Gue gak tahu kenapa ya, Fox ini kayak hilang arah banget di PMSL kali ini loh. Mungkin di awal-awal kita hanya membahas kayak ya udah nggak ada Parajin dari Yada Yadi nggak maksimal, tapi ini terus berlanjut gitu loh, Windy. Ini terus bergulir, nggak terselesaikan secara 1 minggu. Bahkan lihat bagaimana mereka bergerak tanpa vehicle, terbuka banget. Ini kayak bukan mentalitas seorang professional player. Tanpa mendeskripsikan, gue bilang Yang datang ke tim Box Gaming mungkin makanya jadi pilihan juga karena dari tim Box Gaming mereka tuh kayak nggak punya drop zone yang benar. semua harus tembakan-tembakan, dan gue katakan tadi Geek Fam Malaysia yang lebih cepat ke arah bagian tengah. Genesis ternyata tertakedown, tertembak, membuat 1 knockdown terjadi dan circle makin ke kanan. Ini harusnya bisa menguntungkan Persija EVOS, bisa menguntungkan beberapa tim Boom Esport mungkin yang masuk dari bagian Yasnaya, pun juga Morg GPX yang menjaga jembatan dari bagian kiri. Wow, ini sih PJV udah nge-securing satu spot yang benar-benar aman banget. Bahkan Red Face, dia nge-split sendirian dan jaraknya Red Face pun juga cukup dekat dengan lawan mereka kali ini. Sedangkan di bagian area apartemen school kali ini, dibuka tembakannya kembali datang dari seorang MRPX Boboho Slayer kali ini. Menjadi The Old Slayer yang cukup mengganggu juga untuk tim Boom Esports. Dan bahkan commit fight pun terjadi di kali ini 2 lawan 2 menggunakan DBS Poundbeat. Mendapatkan kembali dan bahkan ada trading knockdown pun terjadi untuk 2 tim ini Kak Doge. Ya, ini adalah peperangan yang tentu kita tidak ingin lihat, tapi memang terjadi. Dan Poundbeat dia bukan revive yang coba diupayakan. Dia ingin coba lagi memberikan pressure. Karena player-player dari Morg GPX yang ada 1 orang di bagian sana. Datang juga Ichan. Ini Morg GPX benar-benar merugi. Lihat bagaimana kuantitas menjadi berimbang 2 melawan 2. Tapi 1 player yang maju ke depan. Nate connected lagi-lagi Boboho. Mengubah segalanya. Bahkan 3 player dan Boom berarti. Kali ini hanya menyisakan 1 orang saja. Mengingat tadi 1 orang diantaranya sudah di take down Ichan. Lempar net ke arah bagian depan, tapi ternyata lebih cepat Morg. Tadi gua pikir Boom akan lebih menuju ke arah bagian atas lagi karena mereka udah bermain late rotation, tapi ternyata fight terjadi. Kali ini pindah ke arah bagian Xavier dan juga Yudu Alliance, di mana 1 laba-laba sudah patah kakinya mengincar yang kedua, di mana Xavier 1 orang yang terjebak di dalam sebuah compound yaitu Levi's The Last Man Standing. Ya, betul, bahkan adanya vaulting out pun dilakukan juga oleh seorang Levi's sementara di BS-nya kali ini mendapatkan kembali 1 knockdown-nya ke tim Judo Alliance, tapi terlalu sulit jaraknya, terlalu sulit juga untuk posisi mereka. Bahkan akhirnya The Last Man Standing-nya Levi's kali ini diratakan juga oleh tim Judo Alliance dan tiba-tiba 2 tim pulang di waktu yang hampir bersamaan, bahkan rotasi Infinity YOLO banget. Mereka nggak pengen ganggu fight yang terjadi. Mereka fokus juga bahkan Beer 11 memisahkan dirinya juga untuk bisa mendapatkan 1 spot yang cukup nyaman. Sedangkan di bagian area luar sana, di bagian belakang sana, dari seorang Flex kali ini membuka kembali tembakannya lagi untuk memberikan damage yang cukup sakit juga ke player dari tim Infinity. Ini gue cukup kaget siapa yang dilakukan oleh tim Infinity. Gue agak bingung apa maksud dan tujuannya. Bahkan lihat mereka tertembak oleh Band United dari bagian atas. Sepertinya mereka udah tahu di bagian high ground ada orang, jadi terpotong mereka sekarang. Bahkan 1 player Beer 11 sepertinya sudah ter-take down. Ini sulit banget bagi mereka karena begitu terbukanya letak dari mereka masing-masing sangat predicted di mana letak mereka juga, karena natural obstacle juga terbatas. Smoke demi smoke dikeluarkan, BM melakukan pengamatan, Yudu pun demikian. Tapi kedua tim ini juga nggak mau terlalu mengambil resiko. Karena apa? Ini masih stage yang ketiga. Kalau mereka overpick, mereka overcommit, yang dikhawatirkan berikutnya adalah third party lain yang datang menuju ke tempat mereka. Lihat bagaimana trigger disiplin dijaga, lihat bagaimana Kup RB digunakan untuk mencari informasi, pun juga tim Infinity sekarang lebih memilih untuk masuk ke dalam zonanya. Benar-benar sebuah gameplay level tinggi yang ditunjukkan oleh para punggawa Southeast Asia. Tapi, ladies and gentlemen, here we go. Morg GPX dan Persija EVOS cukup diunggulkan oleh zona di circle kali ini. Wow, tapi ini sih jujur ya, ini tuh zonanya PJV banget. Ketika PJV ditiban zona bertubi-tubi, sering kali kita melihat di game pertama mereka mendapatkan chance WOCD yang lebih tinggi dibandingkan tim-tim lain dengan win rate yang juga cukup tinggi. Dan apakah PJV bisa kembali mengulang kejayaannya kembali untuk di match kali ini? Tapi kita masih fokus juga untuk gerakan dari seorang Red Face ataupun dari seorang Exa kali ini, coba untuk bisa menghold kembali untuk area defensif lain dari tim PJV. Mengingat pasti tim-tim kali ini
masih coba untuk mengupayakan permainan taktikal. Mereka melakukan pendekatan, mereka mengamati situasi, baru nanti ketika waktunya tepat mereka melakukan penyerangan terhadap lawannya. Betul banget, karena memang kompon yang terbatas juga ya kan. Jadi gimana sekarang bisa melihat kompon-kompon tersebut, diamati terlebih dahulu baru masuk ketika ada chance atau ada waktu yang pas lah bisa kita katakan. Dan itu seperti yang dilakukan oleh BN, dilakukan oleh tim Infinity pun juga Yudo Lions. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah fase pengamatan yang Windy ungkapkan tadi. Mereka nggak bisa dong, serta-merta langsung masuk begitu aja, itu bunuh diri. Itu namanya nyetor poin karena lawan-lawannya. Dan itu yang sepertinya begitu aja. Bahkan Sam9 ketika punya kesempatan dia memperlebar. FaZe Clan pun juga demikian. Tapi ini cukup nekat kali ini dari Vintores karena sudah berasap. Coba untuk masuk, hati-hati Vintores. Ternyata ditembak justru Dasi yang di bagian belakang. FaZe Clan ternyata bisa masuk dalam zona Windy. Wow, mereka hafal betul kayaknya T-Rain dari Irangel kali, tapi nampaknya tidak untuk tim Baunam United. Mengingat tabrakan maut, bahkan mereka kelimpungan, mereka nggak sadar di bagian belakang. Ternyata Max LV masih bisa memberikan backup poinnya mereka, tapi dari tim Perja Evos juga mengikuti, menembaki lagi bahkan dari seorang Borman. Kali ini ada duel di biasa kira banyak seperti mana seorang Max LV membuat BN United kali ini mengungguli atas tim VAS Clan. Ini yang gue katakan, nggak bisa serta-merta langsung masuk ke arah pertahanan lawan tanpa informasi yang konkret. Memang eliminasi didapatkan, memang knockdown juga didapatkan. Tapi FaZe Clan lebih mendapatkan kerugian ketimbang eliminasinya. Placement mereka tidak maksimal, bahkan tidak bisa melanjutkan game lagi. Kalau mungkin tadi ada beberapa kombinasi dan bukan bagian meletup di bagian depan yang menjadi sebuah unsur tombak, mungkin bisa berbeda ceritanya. Tapi Sam9 kali ini gue katakan tadi mereka melebarkan sayapnya. Sekarang tim Infinity gak aman sama sekali, bahkan 2 terknockdown. Ini kalau gue jadi Sam9, ini bisa jadi momentum untuk push ke arah bagian depan. Karena ini menjadi penting banget biar gak ada gangguan dari bagian rumah. Tapi sepertinya mereka gak mau terlalu ngambil risiko juga. Mereka mengamati aja, terus pressure. Biar apa? Biar makin lambat tim Infinity masuk ke zona. Karena kalau ditandain enemy share, kompon itu masih di luar zona, Windy. Oh iya betul, berarti nggak worth it lah ya untuk mereka bisa benar-benar beradu lagi, berduel lagi untuk di luar circle-nya. Sedangkan di dalam area circle-nya kali ini ada perebutan untuk menjaga di area bubble circle-nya dari player tim Infinity. Lobby X kali ini mengokang satu buah utility, tapi Judo Alliance Keluk kalau terlalu jauh ke belakang pun bisa dilihat juga oleh tim Infinity. Dan hati-hati, tabrakan maut pun terjadi, nampaknya senggolan. Keluk melumpuhkan satu anggota tim Infinity. Ini benar-benar keselin banget sih, tembakan-tembakan tabrakan dari Yudo Lions ngebuat tim Infinity babak belur. Bahkan tembakan dari Sam9 juga tadi ganggu sekali. Jadi memang 2 tim Malaysia mengganggu tim Infinity untuk tidak masuk secara maksimal. Bahkan sekarang hanya menyisakan 1 tim player sepertinya. Tembakan ke arah bagian depan, tapi Yudo Lions kembali tumbang oleh sang IGL Logan. Berhasil untuk mendapatkan momentum revive sepertinya. Ternyata tidak bisa, teman-teman yang lainnya udah ter-take down. Sedangkan lihat, Sam9 lagi-lagi mengambil keuntungan dalam kesempitan. 1 eliminasi kembali masuk, 5 sudah didapatkan oleh Sam9 kali ini. Ya, buatku ini benar-benar menjadi nice decision banget sih buat tim Sam9. Tapi hati-hati dari seorang Beer Eleven kali ini baru dimainkan dan ternyata pun harus dihentikan juga langkah kakinya. Karena di BS Flex begitu OP mendapatkan the last man standing untuk tim Infinity yang pulang di hashtag yang ke-11. Tiba-tiba 10 tim tersisa dan 6 poin pun dikantongin oleh player dari tim lawan mereka yang lebih unggul juga. Dan bahkan tim Alter Ego kali ini ditabrak juga oleh tim RRQ. Breaking in pun dilakukan oleh tim RRQ, mencoba menghambat pergerakan dari seorang Alpha yang masih berdiam diri juga di bagian lantai 2-nya. Dan ini bahkan kepungannya Alphanya sulit terelakkan. Alpha gak banyak ruang gerak dan bahkan tim RRQ kali ini 3 melawan 1 coba untuk mendapatkan kembali kandidat terakhir tim Alter Ego. Dan ada lemparan granat Mort. Jadikah pengakhir? Dan ternyata granat Mort pengakhir untuk tim Alter Ego di game kita yang keempat. Lagi-lagi Rex Regum Keon menunjukkan sebuah performa push tanpa jeda, push tanpa keraguan, dan mereka berhasil untuk mendapatkan compound tersebut. Dan lagi-lagi juga masalah bagi Alter Ego Ares adalah bagaimana mereka melakukan defense secara maksimal. Mereka butuh untuk memperbaiki ini setidaknya untuk 2 game terakhir dan hari-hari berikutnya di PMSL Fall kali ini. Tapi begitu, RRQ setidaknya masih masuk dalam zona, mereka bisa melakukan reset situation dan itu mereka butuhkan. Mengingat berikutnya mereka coba untuk mendobrak tim lainnya. DBD terpick off. Sam9 lagi-lagi setelah tadi memberikan mimpi buruk bagi Yudo Lions, memberikan mimpi buruk bagi tim Infinity,
kali ini melakukan tembakan tanpa henti ke arah bagian Sersia yang bahkan sudah hanya menyisakan 3 player saja saat ini, Windy. Yes, di screening satu persatu untuk area pertahanan tim Seria kali ini. Dan dari tim RRQ, Nerpeiko mendapatkan kembali momentumnya let's untuk go. mendobrak masuk ke tim Genesis. Tapi Granat pun nampak dimatang dengan sangat matang. Tapi sayang sekali, prediction dari seorang Tam belum gitu on point untuk bisa mendapatkan kembali satu anggota dari lawan tim Sersia. Dan bahkan lihat kita pantau juga di sini. Wow, banyak banget utility yang dimiliki dari seorang Tam. Bahkan terhitung tadi di awal ada 9 yang bisa dilemparkan dan itu bisa menjadi red zone buatan yang lagi-lagi membuat kesulitan bagi Sersia. Mereka nggak bisa masuk secara mudah, mereka ada di edge of circle, bahkan lihat setiap healing yang mau dilakukan, setiap detik itu kembali tidak dilakukan karena memang Granat yang tiada hendi. Megamind akhirnya tumbang, membuat Sersia hanya misalkan 2 player saja. Dilihat tidak henti, Granat terus dan sepertinya ini akan menjadi sebuah momentum bagi Semnan maju ke depan. Masih punya 3 di tangan seorang Tam. Cook sebuah net matang, 2-1 lempar ke arah bagian depan, meletup lagi, mencari lagi knockdown yang dibutuhkan. Bahkan ada Mikial yang menggunakan sebuah vehicle untuk mengetahui pasti di manakah letak Sersia berada. Satu lagi tumbang, menyisakan 2 yang sangat low HP. Ini benar-benar kesulitan bagi tim Sersia. Betul, tapi kayaknya dari seorang RAG juga nampaknya lebih agresif lagi untuk bisa membongkar lagi masuk defensive. Tapi nanti karena pengakhirkan dan RNG masih bisa selamat, tapi kelihatan juga kira Proning pun juga akhirnya ini dia kemenangan didapatkan juga oleh tim Sam9 dengan total 10 poin eliminasi sudah mereka koleksi kali ini. Itu cukup jahat sih bisa gua katakan karena bagaimana mereka bersatu padu untuk melemparkan utility terus-menerus itu luar biasa banget. Bahkan poin 10 yang mereka kumpulkan ini adalah eliminasi yang sangat besar yang hampir menyamai setengah poin yang udah mereka kumpulkan dari 3 game sebelumnya. Jadi Sam9 benar-benar membara menurut gua, tapi kita doakan untuk RRQ sekarang punya lawan yang cukup kuat yaitu sang juara minggu pertama BN United. No Mercy, Cook Nate-nya kembali diurungkan, akan melakukan lemparan kembali lagi ke lantai 2 sepertinya, tapi player-player BN United sayangnya ada di lantai 1. Tapi lihat secara kuantitas dari RRQ menang. Kita harapkan mereka bisa untuk maju ke bagian depan, tapi Nate yang cukup on point dari break memberikan damage, bahkan ada volley, tapi dalam kesempatan itu bisa masuk satu player RRQ menuju ke arah pertahanan BN United. Betul, kebobolan satu persatu untuk area compound ini untuk tim RRQ. Dan dari tim PJV, no! Zaxi mendapatkan kembali untuk angle shotnya ke tim RRQ, tapi Granat menggetarkan juga posisi dari tim Baunam United. Dan kali ini dua belum bukan rata, sudah tiba-tiba Granat datang dari player tim RRQ, Nerpeiko. Nerpeiko kali ini dengan Granatnya mengakhiri perjalanan tim Baunam United. Yap, kemenangan yang luar biasa karena tidak hanya eliminasi, tapi itu adalah jalur masuk menuju ke dalam circle. Dan teman-teman semua, lihat bagaimana di top 5 ada 3 tim Indonesia. RRQ, PJV, dan juga Morp GPX. Kita harapkan ini akan menjadi sebuah chicken dinner pertama untuk tim Indonesia. Jadi ramaikan Indo Pride, ramaikan lagi. Hati-hati Morp GPX, aduh, tertabrak, untungnya nggak knockdown. Hanya sebuah damage karena bagian Pak Guru Rocky. Tapi Bobo keluar dari vehicle, sudah mulai terspot. Lihat Sam9, kembali lagi menunjukkan performa yang luar biasa. Melebar mereka, mempunyai banyak angle, dan bahkan memberikan pressure kali ini ke arah bagian Morp GPX. Ya, ini seakan-akan semua penjuru mata angin diamatin secara mendetail oleh player dari tim Sam9. Dan bahkan dari tim RRQ kali ini sudah mulai melakukan pergerakan inisiasi lagi untuk mereka bisa lebih maju lagi memfortikan vehicle-nya. Tapi 2 player tumbang RRQ, no! This is not good karena PJV, Persjivos kali ini Zuxi mendapatkan 1 demi 1 tambahan korban jiwa untuk tim RRQ. Bahkan RRQ pun rata dipulangkan di hashtag yang kelima oleh PJV. Ya, setidaknya poin masuk ke arah tim Indonesia jadi masih cukup baik, Windy. Walaupun sayang banget lagi-lagi RRQ nggak berhasil untuk mendapatkan late game yang maksimal. Tapi lihat Pak Guru Rocky melakukan tembakan yang cukup baik juga. Nate dari bagian PJV juga, yuk let's go! Ini untuk Indonesia, pasti bisa teman-teman semua. Sekarang menyisakan 4 tim, di mana 2 tim yang benar-benar kuat adalah tim Indonesia. Tembakan ke bagian Genesis, Genesis low HP, rata! Ini dia Zuxi, kembali berjaya mendapatkan eliminasi keempat dan 9 untuk Persija EVOS. Langsung ramaikan Indo Pride, langsung ramaikan Indo Pride, langsung doakan chicken untuk Indonesia. Kita akan menjadi saksi di game yang keempat kali ini. Yes, tersisa Indonesia versus Malaysia kali ini untuk 3 tim yang berbeda juga. Dan dari tim MRPX kali ini Rocky masih nge-hold angle-nya juga, menjaga-jaga di bagian area sayap kanan untuk tim MRPX. Sedangkan dari tim Sam9 kali ini Mikhail terus menyerang dengan tembakan-tembakan peluru yang tajam dari M4 Daddy. Tapi untungnya belum ada korban. Belum ada tembakan jiwa juga, bahkan di sana Cleon kali ini posisinya pun ikut diganggu juga oleh seorang Dev dari tim Sam9. Tapi kali ini tim Sam9 butuh untuk masuk dalam zona.
Mereka udah mulai terpantau juga. Morph please, jangan ke Persija dulu, Persija jangan ke Morph dulu. Sam9 dulu yang menjadi target kali ini. Lihat bagaimana pengamatan terus diupayakan ke arah bagian Sam9. Mereka punya 3 titik yang berbeda, tapi ketiga titik tersebut tidak ada yang masuk ke dalam circle. Di depan open field, mereka butuh maju ke arah bagian lower ground. Bahkan Dara dan Top sudah tidak bisa bergerak lagi, dimeledakkan agar tidak terjadi sebuah explosion damage di tempat lain. Red Face, nade-nya connect ke arah bagian Yoru. Ini hal yang tidak ingin kita lihat, tapi setidaknya belum terganggu fight-nya oleh Sam9. Zuxi melakukan tembakan ke arah bagian Sam9. Ada satu yang coba maju ke arah bagian depan, terkena headshot. Udah low HP banget. Zuxi, kamu pasti bisa. 1v1 seperti ini tentu akan menjadi hal yang bisa dilakukan oleh Zuxi. Sangat disiplin, tidak langsung melakukan pick off. Dia punya nade, dia punya DPS, bahkan harusnya call ke arah bagian teman-temannya untuk siap menghadapi 2 player Sam9 yang kembali datang. Nade dilempar, belum ada knockdown. Ganti ke arah bagian DPS, tembakan ke arah bagian bawah, hampir memberikan sebuah knockdown, tapi bergerak lagi karena ada granat yang bisa di-cook dan berbahaya. Lihat bagaimana Pak Kepala Suku punya sebuah performa yang luar biasa. Betul, juga cukup tenang nampaknya dari tim PJV menghandle situasi ini. Bahkan granatnya pun hampir kembali menumbangkan posisi dari seorang Dev, dan bahkan 2 lagi ini Punggawa yang benar-benar jadi pendobrak masuk. Dan Zuxi melakukan granat, dan granatnya masih terlalu jauh untuk menjangkau kembali untuk anggota player tim sendiri. Tapi untungnya MRPX pun nampaknya ikutan juga menembaki di bagian belakang. Dan sekarang granat Zuxi connect 3 duta, tapi ternyata granatnya masih belum on point juga Kak Doge. Tapi setidaknya yang di jangkar belakang sudah ter-take down. Jadi udah jelas banget lawan dari PJV adalah 2 yang ada di bagian depan. Kita lihat ada beberapa trade nade yang dilempar, belum ada yang memberikan knockdown. Bahkan dari bagian Mikiel pun masih mempunyai beberapa granat, 4 bahkan dimiliki. Ini Sam9, kemenangan mereka atas Face Clan tadi membuat mereka punya utility yang sangat banyak. Tapi lihat damage kembali lagi diberikan. Ada sebuah pinpoint seperti dari Sam9 untuk bergerak ke arah bagian kanan. Tapi kita lihat PJV masih terus memberikan gempuran. Eliminasi ke-10, Zuxi sudah mulai melihat ke arah bagian bawah. Please dapatkan knockdown ini. Ini yang kita butuhkan, dan itu dia pinpointnya kelihatan gagal. Ada Lynx di bagian atas membuat PJV terus berjaya dan rata. Ini fix chicken dinner untuk Indonesia. Yes, betul, siapapun yang chicken dinner nggak apa-apa karena dua-duanya berasalkan dari Indonesia, perwakilan Indonesia. Dan juga akhirnya kita melihat kembali PJV versus MRPX. 4 melawan 3 untuk situasi ini. Dan dari seorang Yoru juga aware banget, tapi lagi-lagi Lynx tembakannya begitu sakit membuat nyawa dari player tim MRPX pun hampir terkikis dengan secara habis oleh seorang Lynx. Tapi lihat bagaimana Persija EVOS mengetahui pun juga Morph GPX, mereka harus bergerak ke arah bagian tengah. Ini stage ke-8, kurang dari 20 detik lagi akan menuju ke arah bagian stage ke-9, di mana yang paling tengah yang akan diuntungkan. Pak Guru Rocky dengan net yang sangat matang ke arah bagian depan, lempar ke arah bagian Persija EVOS, belum ada sebuah knockdown. Secara kuantitas Morph GPX menang, secara mental mungkin Persija, karena dari tadi mereka lah yang menggagalkan banyak pergerakan lawan. Tembakan ke arah bagian Persija EVOS berhasil touchdown dengan sebuah Cook RB, tapi Zuxi sudah mulai terpantau. Lynx dan juga Red Face harus bisa bagaimana caranya untuk bisa mendinai pergerakan Morph GPX. Net dilempar ke bagian Zuxi, ternyata tidak mengenai. Ini benar-benar level permainan tim Indonesia yang luar biasa. Betul, juga luar biasa untuk kita saksikan kembali perjuangan dari kedua tim ini, bahkan dengan shoulder pick-nya itu hampir melemahkan untuk lawan mereka juga. Bahkan nampaknya di dia adanya hide and seek pun terjadi juga. Sama-sama sabar, dan bahkan dengan pintu yang terbuka membuat PJV Lynx kali ini bisa mendobrak, mendapatkan 1, bahkan trading pun terjadi. Ini sama-sama knockdown juga, bahkan Red Face backupnya pun gagal, yang membuat MRPX kali ini ada di atas angin dengan 3 melawan 1 untuk The Last Man Standing. Kira chicken dinner didapatkan oleh tim MRPX. Here we go, sebuah line up terkuat di Pro League Indonesia. Mereka hadirkan kembali lagi di PMSL dan mendapatkan kemenangan yang begitu gemilang. Bagaimana